Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang ingin penulis membahas selain dari motor Honda, Yamaha, Suzuki. Kita bahas secara keseluruhan ya. Jadi kali ini penulis mau bahas soal Kawasaki dulu. Jadi Kawasaki ini ya mau nggak mau harus kita akui merupakan motor yang jarang kita lihat di jalan. Ya sebenarnya Kawasaki ini penulis sebut sebagai benchmark ya, sebagai acuan. Artinya apa? Kalau misalnya Honda bikin motor, Yamaha bikin motor, dia akan lihat versi Kawasaki-nya bagaimana. Jadi contohnya yang terakhir Honda CBR 250RR itu dia acuannya untuk soal power itu adalah Kawasaki Ninja 250. Jadi sengaja dibuat cuma lebih sedikit ya, hanya untuk mengungguli performa di atas kertas. Kalau di lintasan ya mungkin CBR-nya lebih kencang, tapi ya kita tahu sendiri kalau orang itu nggak mungkin lah dipakai di lintasan itu dalam kondisi standar. Lalapo di standar kayak ono duit. Punya uang untuk nyewa lintasan, kenapa nggak punya uang untuk upgrade performa gitu kan? Sesuatu yang aneh kalau orang nggak upgrade performa sementara motornya dipakai di lintasan. Pasti di upgrade lah. Mau yang kecil mau yang besar pasti upgrade. Tapi ya tetaplah motornya jadi benchmark. Dulu zaman 2 tak ya, orang kenal Ninja terlebih dahulu sebelum kenal NSR ya. Setahu penulis kayak gitu ya. Jadi untuk motor 2 tak Ninja itu mengeluarkan yang versi 2 tak, ada yang versi naked, ada yang versi fairing. Motor yang populer ya, karena di zaman itu secara price performance termasuk oke. 27 juta harga terakhir kalau nggak salah. 27 juta atau 24 juta embuh lali. 27 ya. Di kisaran harga segitu lawannya itu wis gak ono tenagane kabeh, walau ada yang impor macam yang dari punya Honda sekalipun. Tapi terus akhirnya terjegal Euro 3. Jadi mendadak di Indonesia diharuskan Euro 3. Terus dari Kawasaki-nya tidak mampu untuk membuat motor yang ya kenal pote bisa memenuhi Euro 3. Kalau Euro 2 masih mampu. Jadi Euro 3 itu jadi pembunuhnya Ninja 2 tak. Zaman itu ya masih ada RX King ya. RX King juga ya sudah kenal pot Euro 2. Sudah senyap, sudah berkurang asapnya. Yang jadi masalah suara kalau nggak salah ya, suara sama apa. Yang perlu diketahui kalau nggak salah saat itu untuk pengujian uji emisinya, emisi suara maupun polusinya itu dilakukan di Honda. Jadi ya kalau menurut penulis sih politik. Kenapa kok moro-moro Euro 3 seakan-akan penting gitu ya. Tapi terus sekarang ini kok nggak naik-naik ke Euro 4. Negara lain padahal sudah Euro 6, mau Euro 7, maka Indonesia kok tetap Euro 3 toh. Kita juga lihat sendiri motor-motor kayak Yamaha ono bendole toh, bendol di knalpot itu bagian depannya ono bendole kan. Kenapa kok punya Yamaha sudah gitu, punya Honda kok
gak ono sepeda motor yang bendolnya di depan kayak gitu. Kan jelas politik lagi, karena ya secara pabriknya nggak mampu bikin motor Euro 4, Euro 6, maka Euro 4, Euro 6 di Indonesia ditunda. Tapi balik lagi lah, zaman masih rame-ramenya dua tak kencang, ya adanya NSR sama Ninja. Kalau RX King itu motor yang semi pelan ya, kecepatannya nggak setinggi Ninja. Kalau RX King itu mungkin raja torsi kali ya. Untuk akselerasi terutama sangat ekstrim, ngok ngok ngok, habis itu napasnya habis. Kalau Ninja dan NSR itu top speednya sing gila-gilaan, sampai 170 180 kali ya, mungkin ya 150 minim, lebih tinggi lah daripada motor 150 cc sekarang yang paling kencang. Mestinya kayak gitu, karena ya penulis punya pengalaman, punya kristal tune 110 kenal petelo 110 cc, tapi top speed bisa 135 nang speedo. Ada juga Suzuki Satria 120 cc, luweh banter mana. RX King ya, RX King cuma 135, ya kira-kira sama lah kayak Satria gitu ya top speed. Nah Ninja dan NSR itu level lebih tinggi, tapi ya nggak berarti Kawasaki itu nggak pernah melakukan sesuatu yang aneh-aneh ya. Kalau yang masih ada sampai sekarang ya Ninja Mono ya, saya dijual apa enggak sekarang nggak tahu lah. Ninja Mono sesuatu yang ya beda sendiri lah, karena motor sport tapi satu silinder 250 cc, padahal ya yang umum adalah kalau 250 cc itu 2 silinder. Akhirnya muncul juga dari Suzuki apa kali ya jenenge, wis pokoknya muncul dari Suzuki yang ya satu silinder 250 cc juga. Ada aja yang beli, tapi ya banyak dihujat karena ya dianggap performanya kurang ya. Honda sendiri nggak ada, iya nggak ada ya. Oh ada kalau yang motor trail, motor adventure ya termasuk trail juga ya. Tapi yang jelas harapannya masyarakat itu kalau 250 cc adalah 2 silinder. Terus ada juga seperti motor bebek, apa jenenge, yang Ayago ya, yang model ayam jago, Atlet, Kawasaki Atlet, itu juga sesuatu yang ya nggak sesuai harapan masyarakat Indonesia, karena ternyata motornya adalah motor bebek biasa, sementara tampilannya ayam jago. Jadi orang berpikir wah Satria, ini Satria, karena ada juga yang beli karena harganya lebih murah dari Satria, dipikir performanya sama kayak Satria, yang ternyata tidak. Jadi ya konsep motor untuk Kawasaki ini masih nggak sepenuhnya klop dengan orang Indonesia. Jadi seperti Kawasaki itu punya jalan sendiri ya, nggak menyesuaikan dengan keinginan masyarakat Indonesia.
Ada juga ZX 130, sesuatu yang aneh dari sisi kapasitas ya. 130 beda sendiri. Tapi unik juga, jadi motor irit ya, kalau enggak salah. Modelnya ya beda sendiri. Modelnya kayak motor-motor gede, bodine ya. Jadi zaman itu motor-motor bebek lain bodine kecil-kecil, itu motor bebek bodine gede ya. Belum zamannya MX King ya. Baru setelah ada MX King orang nganggep oh ZX itu wajar. Ini sih ya. Ambolah lali wis. Pokoknya bebek bodine gede. Ada juga bebek bodi kecil, modelnya apa ya? Oh jenenge bebek KZ ya. Iya KZ ya, KZR ya. KZ ZR mbolah wis pokoknya KZ. Itu bebek malah rambing sekali. Pernah penulis pakai, nyaman banget. Ganti giginya juga nyaman, dinaiki juga nyaman. Standarnya Kawasaki itu selevel lah dengan Suzuki. Cuma ya itu Kawasaki nggak fokus ke motor yang populer di Indonesia. Jadi ya kayak sekarang mungkin ada 150 cc ya, lagi-lagi jadi benchmark ya. W175, ada W berapa mana? W250, W berapa mana? Bola. W175 juga jadi hal yang unik karena ya model kan model motor retro ya, dan retronya sepenuh hati ya, nggak dibuat retro modern tapi retro, bener-bener retro. Jadi nggak kayak Honda kalau buat retro itu pasti dimodern kan. Kalau Kawasaki retro nih guys, lebih pure retro lah. Ya ada aja sih yang sering tapi lihat di jalan. Kalau ya lagi-lagi ya nggak ada harapan performa ya. Motor ya wis secara mesin ya mesinnya anggap kayak Tiger gitu lah ya, kayak GL gitu yang bukan ngejar RPM tinggi. Bukan disetel kencang ya. Top speed biro ya. Tapi ya tetap ya Kawasaki entah mengapa mengambil keputusan untuk tidak menjual motor yang ya paling laris di Indonesia. Jadi nggak ada motor bebek lagi, nggak ada motor matic lagi. Ya sebenarnya punya sih motor motor matic dia kalau di luar negeri. Di luar negeri dia ada C125 kalau nggak salah ya, motor matic. Tampilannya ya lumayan oke lah, motor standar Eropa tentunya. Kenyamanannya juga lumayan tinggi. Modelnya model sebesar Forza, sebesar X-Max kalau nggak salah ya. Jadi bukan motor matic kecil. Tapi tetap ya menurut penulis Kawasaki tetap jadi benchmark ya. Contohnya lah ketika dia mengeluarkan ZX25R, motor 4 silinder tapi kapasitasnya cuma 250 cc. Dan ini jadi obat kekangenan orang terhadap motor RPM tinggi, silinder banyak, RPM tinggi tapi cc kecil. Motor yang suaranya luar biasa.
sensasi suaranya itu wis F1 lah, MotoGP lah, MotoGP juga enggak ya, wis suaranya suara melengking lah wis. Walau ya mungkin banyak yang meremehkan ZX25R, tapi kan ZX25R itu sesuatu yang cocok untuk Indonesia. Di Indonesia mana ada jalan raya yang bisa dipakai kecepatan 250-300. Jalan tol pun nggak ada ya yang bisa dipakai kecepatan segitu. Jadi beli yang 1000 cc itu ya kira-kira 750 cc nya itu kebuang, nggak kepake. Yang di jalan raya pakai gigi piro 5 apa 6 ya ZX25R kan jarang sekali ya, paling cuma maksimal gigi 5, itu pun nggak mentok kan. Nah gitu misal beli anggap aja yang agak kecilan 600 cc gitu kan ya masih kebuang ya. Kalau akselerasi ya emang mau balapan sama siapa, wong tau speednya gak nutuk kok. Jadi pakai motor yang cc-nya gede-gede itu belum sempat pakai gigi tinggi wis lepas gas. ZX25R ya lebih lega karena ya gigi 1 cuma piro kecepatannya 60 kalau nggak salah. Beda daripada ya moge yang gigi satunya bisa sampai kecepatan 120. Jadi benchmark itu dari sisi banyak hal ya ZX25R kalau penulis nilai itu. Yang satu adalah dari sisi teknologi. Teknologinya untuk teknologi motor balapnya itu paling canggih. Pakai quick shifter yang dikembangkan di WSBK. Jadinya apa? Jadinya quick shifter yang betul-betul enak ya. Jadi kecepatan rendah enak, kecepatan tinggi enak. Bahkan tanpa pakai kopling pun jalan kecepatan berapapun penulis lihat itu kok enak ya, walau nggak tahu ngerasa no dewi, tapi lihat itu jauh lebih enak lah teknologinya dari misal punya kompetitor CBR 250RR ataupun CB 150RR SP atau apalah, lupa penulis namanya. Yamaha ono nggak sih nggak pakai quick shifter? Boleh ono gak ono kesana ya, tapi secara teknologi menurut penulis quick shifternya Kawasaki itu paling canggih. Yang juga canggih itu kalau nggak salah adalah ABS-nya. ABS-nya sudah pakai prediksi ya, sudah pakai neural network, sudah pakai semi AI gitu ya kalau nggak salah. Jadi secara kepintarannya sudah selevel lebih tinggi daripada yang diterapkan di motor sekelas, motor 250 cc bahkan 500 cc punya kompetitor yang harganya sama sekalipun atau yang lebih mahal. Terus juga Kawasaki itu kan mengejar ergonomi juga ya, sesuatu yang ya kalau di merek lain itu cuma sebelah kecuali Suzuki ya. Kalau Suzuki memang dari dulu sudah ergonomi harus baik ya, mulai dari zaman dulu ergonominya sudah jadi fokus pengembangan motor. Nah Kawasaki kalau nggak salah tahun biru ya 215 atau berapa ya, itu memperkenalkan sistem ergonomi lah pokoknya di semua motornya, termasuk juga ZX25R. Jadi ya rasanya pengendara itu akan merasakan kenyamanan lebih tinggi di motor Kawasaki daripada di motor merek lain kecuali Suzuki ya.
karena Suzuki sama-sama fokus kenyamanan. Yang jarang juga diulas itu adalah dari sisi teknologi suspensi. Kalau teknologi suspensi ini yang penulis pernah dengar testimoninya adalah di motor KLX sembuh sing di itu ya. Jadi mungkin yang lain-lain pamer, oh punya saya upside down, punya upside down. Ada KLX yang enggak upside down yang dihujat gitu ya. Tapi ternyata untuk praktisinya yang emang beneran pakai motornya itu di medan betulan, ke hutan untuk trek-trekan gitu, justru yang bukan upside down ini yang malah dipuji. Jadi motor KLX yang ya mungkin dari sisi tenaga gak andayani atau apa, kalau untuk off-road itu disegani dibanding punya kompetitor. Disegani dari sisi banyak hal ya, dari sisi mesinnya daya tahannya lebih tinggi, walau ya mungkin trik ya, olinya dibuat berlebih atau apalah gitu. Kalau nggak salah apa iku kayak trike khusus CB apa untuk motor Honda apa jenenge lek trail ambo lali wis, pokoknya motor trail Honda itu untuk pedalaman kalau nggak salah olinya wajib sekali diisi lebih banyak karena koplingnya nggak siap. Jadi untuk motor trail pedalaman untuk jalan benar-benar off-road, motor KLX itu sudah benar-benar matang ya, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Sementara yang lain itu masih kayak dadaan pelajaran, padahal ya harusnya di luar negeri mereka ya Honda sudah punya motor trail sendiri, Yamaha punya gitu ya. Kalau Suzuki masalahnya nggak produksi sih. Di motor trail ini selain dari ya torsi tenaga yang sudah sesuai, juga dari sisi suspensi. Ini kelihatan dari ketika suspensinya dibongkar. Suspensi motor KLX itu ternyata levelnya emang level profesional ya. Jadi yang namanya klep atau ring ya itu banyak sekali. Jadi sudah dirancang low speed sama high speed compression atau reboundnya. Jadi untuk kompresi, tahap kompresi dan tahap rebound itu ada efek kecepatan rendah, efek pergerakan suspensi kencang dan efek pergerakan suspensi pelan, low speed dan high speednya. Itu sudah level profesional, itu level balap. Jadi secara suspensi, secara off-road motor Kawasaki semua ya kayaknya ya standar. Itu levelnya lebih tinggi. Yang penulis tahu seperti itu. Entah kalau suspensi belakangnya CBR kayak Oppo, suspensi belakangnya CRF ya Honda kalau trail ya. Suspensi belakangnya apa? CRF ya Oppo dalamannya. Apakah kayak punya motor matic juga yang cuma satu ring dan baliknya ada PR-nya? Bemana. Ya wes lah, itu saja. Salut lah sama Kawasaki, cuma sayangnya dia nggak jual motor yang populer di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.